baiknya sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kira-kira di sini siapa yang bisa memimpin doa? Silakan Ananda. Sebelum memulai kegiatan, sebaiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Terima kasih Ananda. Baiklah, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ada yang namanya pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Di sini Ibu berperan sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Sebelum itu, apakah kalian sudah pernah melaksanakan bimbingan kelompok? Belum. Apa tahu itu bimbingan kelompok? Tapi pernah dengar nggak itu? Pernah. Baiklah, di sini Ibu jelaskan bimbingan kelompok itu adalah seperti kita laksanakan pada hari ini. Bimbingan kelompok itu adalah bimbingan konseling yang dilaksanakan antara 8 orang sampai 12 orang yang membahas permasalahan umum yang terjadi di sekitar kita. Sebelum itu, apakah kalian sudah kenal dengan Ibu? Belum. Baiklah, di sini Ibu perkenalkan diri. Perkenalkan nama Ibu Tega Agustri. Kalian bisa panggil Ibu Tega. Selanjutnya Ibu juga mau kenalan dengan kalian. Apakah Ibu boleh kenalan dengan kalian? Boleh. Silakan dari sisi kanan Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Desi Mayasari dari kelas 10 SMA. Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Adra Andini dari kelas 10 S9. Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Ali dari kelas 10 S9. Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Aziz dari kelas 10 S9. Selanjutnya. Saya Tio dari kelas 10 S9. Selanjutnya. Saya Nurhadi dari 10 S9. Selanjutnya. Saya Fitri Putri Andani dari kelas 10 S9. Selanjutnya. Saya Sesal Pilihan dari 10 S9. Saya Nurhadi Alatina dari kelas 10 S9. Baiklah, terima kasih Ibu ucapkan kepada Anda semuanya. Baiklah, tujuan kita melaksanakan bimbingan kelompok pada hari ini yaitu memecahkan masalah mengenai minat belajar. Untuk itu, dalam bimbingan kelompok terdapat juga asas-asas yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adalah azas kerahasiaan, di mana apapun yang kita bahas pada bimbingan kelompok pada hari ini hanya kita antara pemimpin kelompok dan anggota kelompok yang mengetahui. Apakah Anda paham? Selanjutnya ada azas kesukarelaan, di mana azas kesukarelaan ini Ananda sukarela menyampaikan pendapat tanpa ada paksaan dari ibu maupun dari teman Ananda semuanya. Paham? Selanjutnya juga ada azas keterbukaan, di mana azas keterbukaan ini kita saling terbuka apapun yang kita sampaikan, baik itu dari diri kita sendiri maupun dari teman-teman kita. Oke? Baiklah, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kita siap untuk melaksanakan bimbingan kelompok pada hari ini? Siap. Baiklah, bimbingan kelompok kita pada hari ini yaitu menggunakan teknik psikodrama, di mana teknik ini memuat kita bermain peran, di mana Ananda sudah Ibu buatkan skenario-nya. Nanti Ibu bagikan dan Ananda memilih peran sesuai dengan kriteria Ananda tertentu. Oke? Baiklah, Ibu bagikan skenario-nya. Ananda baca dan Ananda tentukan Ananda mau jadi peran apa. Silakan nanti bantu Ananda. Cukup?
Anda baca? Sudah mengetahui paparannya? Baiklah, untuk tema kita pada hari ini yaitu mengenai aku dan belajarku, teman atau musuh. Apakah Anda siap untuk menerangkannya? Siap. Bapak Andi, kebetulan ketemu di sini. Ada yang ingin saya sampaikan nih, Pak. Oh iya Bu, boleh mau menyampaikan apa itu Bu? Jadi begini Pak, Bapak kan wali kelas 10 S10. Nah tadi saya mengajar di sana Pak. Jadi ada beberapa anak Bapak yang tidak ingin belajar bahkan membuat tugas. Dan bahkan ada anak yang sudah 2 kali tidak masuk mengikuti jam pelajaran saya. Saya juga ada nama dan permasalahannya Pak. Boleh saya lihat Bu? Boleh Pak, ini. Waduh, ada-ada saja ya Bu. Baiklah, terima kasih atas informasinya Bu. Kebetulan nanti anak-anak belajar dengan saya Bu. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin saya pamit dulu ya Pak. Ya sama-sama ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nana. Siap, Pak. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak mau mengambil absen dulu ya. Joko, Coba. Bayu, Dia Pak. Dewi, Hadir Pak. Rina, Hadir Pak. Wulan, Hadir Pak. Rizky, Iya, Pak. Budi. Iya, Pak. Iya, Pak. Loh Budi, tadi kamu pas pembelajaran musik kok nggak ada? Anu Pak, tadi saya duduk di kantin. Sebelum memulai pembelajaran, ada yang Bapak ingin sampaikan kepada kalian. Tadi ada guru yang menyampaikan kepada Bapak bahwasanya di kelas ini ada yang tidak mau mengikuti pembelajaran. Bahkan ada yang sudah 2 kali yang tidak masuk. Jadi, anak-anak, kenapa kalian melakukan semua itu? Bukankah tujuan kalian ke sekolah adalah untuk belajar? Ya Pak. Iya Pak, itu saya yang tidak masuk sudah 2 kali. Saya minta maaf ya Pak dan tidak mengulanginya lagi. Baiklah, semoga kalian bisa berubah ya. Sekarang kita lanjut belajar. Baik Pak. Baik Pak. Guys, kalian ada tahu nggak sih apa yang dimaksud sama Bapak Andi tadi? Nggak tahu. Siapa sih siswa yang dapat aduan dari guru? Pasti gua sih, soalnya gua gak pernah bikin tugas. Dan walaupun gak temenan sama si Joko kan belum tentu dia mau bikin tugas. Ya mana mungkin aku mau kirim itu kamu. Kalau mau tak ada duit sih oke lah. Ya juga sih. Bagaimana kalau kita mengadakan belajar kelompok? Pasti kita sama-sama bisa semangat dengan belajar. Boleh juga tuh. Soalnya kalau aku sendiri pasti aku tidak bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Iya tuh si Rina, pasti giliran gak ada tugas dia merasa nggak bisa dan merasa panikan. Lihat dong aku, walaupun aku nggak bisa, aku tetap santai. Wah boleh juga tuh Rizky. Kan besok pagi jamnya Bu Siti kan kosong. Jadi pada saat jam pembelajaran Bu Siti aja kita belajar bareng. Boleh juga tuh. Boleh. Oke, sepakat ya? Ya. Budi, kayaknya gua gak bisa deh ikut belajar kelompok yang tawanan sama si Rizky. Loh, kenapa Bayu? Kan lumayan tuh sambil mengerjakan tugas kamu dulu. Nah betul tuh Bayu, aku aja rencana mau ikut. Lumayan menyelesaikan tugas-tugas menumpuk. Kan kalian tahu aja, aku kalau dengan tugas itu sudah kayak musuhan aja. Teman-teman, tugas kelompok ini bertujuan untuk kita berusaha sama-sama untuk menyelesaikan tugas yang dirasa sulit. Nah betul tuh, ayo kita kerjain sama-sama. Ya juga sih, soalnya tugas gua belum ada yang selesai. Sama aku juga. Mana coba aku lihat, mana tahu kita bisa menyelesaikannya sama-sama. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk Bayu dan Budi. Kasih Bu. Nah, maksud kedatangan Bayu dan Budi ke ruangan Ibu apa? Maksud kami itu kami ingin menyerahkan tugas kami belum selesai kemarin Bu. Dan kebetulan kami untuk menyelesaikan tugas ini kerja kelompok Bu. Iya Bu, ternyata kalau kita jadikan teman belajar itu maka semua pelajaran akan kita pahami Bu. Bagus. Semangat dan terus belajar ya.
anak-anak kelas binaan Bapak yang kemarinnya jarang masuk sekolah dan tidak mau membuat tugas sekarang menjadi lebih baik lagi karena mereka melaksanakan kerja kelompok. Wah, alhamdulillah ya Bu. Semoga anak-anak tersebut selalu mempunyai semangat untuk belajar. Baiklah, Ananda sudah melaksanakan bimbingan kelompok dengan teknik psikodrama, di mana Ananda sudah bermain peran sesuai dengan peran Ananda pilih tadi. Baik, dari peran yang Ananda perani tadi, apa kesimpulan yang bisa Ananda tarik? Silahkan disampaikan kesimpulannya. Siapa yang mau? Ayo Ananda. Silahkan Aziz. Kesimpulan dapat kita ambil itu berdasarkan metode tersebut, kita dapat tahu ternyata untuk belajar itu kita harus suka terlebih dahulu agar kita itu lebih mudah dalam mencerna pembelajaran apa yang kita mau pelajari. Dan juga untuk kepada guru kita tidak boleh melawan, dan juga kita harus masuk ke dalam setiap hari ke dalam pembelajaran serta mandi dalam kelas. Oke, beri aplaus Aziz. Selanjutnya, apakah masih ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ya. Baiklah, kalau sudah di tahap penyimpulan berarti kegiatan kita sudah hampir berakhir. Sebelum itu, Ibu mau menanyakan, masih ada pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan? Pengetahuan baru apa yang Anda dapatkan setelah melaksanakan kegiatan ini? Silahkan diangkat tangannya. Selain Aziz lah, pasti Anda bisa. Siapa? Silahkan Priti. Baik Bu, izin dan teman-teman semuanya, hal baru yang bisa kita dapatkan itu yaitu bagaimana kita bisa berjuang, tidak hanya dengan kita tahu ujungnya itu bakal kita gagal, tapi kita dengan bersama-sama bekerja sama. Hal yang pertama kali kita anggap itu sangatlah susah, tetapi jika kita menjalaninya terus berusaha dan mencari bagaimana titik rendahnya untuk kita bisa merubah itu menjadi lebih baik lagi dengan cara bersama-sama mungkin atau bagaimanapun itu, tetapi mungkin yang paling efektif itu yaitu bekerja sama agar semua pekerjaan menjadi lebih ringan, lebih cepat terselesaikan. Setelah itu bagaimana cara kita bisa menghargai orang yang lebih tua daripada kita seperti guru di dalam sekolah, orang tua dan sebagainya. Oke, kita beri aplaus. Apakah masih ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Tidak. Masih ada pertanyaan? Tidak. Ada dari Ibu. Yaitu bagaimana perasaan Ananda setelah mengikuti kegiatan ini? Sangat senang. Yakin senang? Yakin. Mau melakukannya lagi? Mau. Setelah itu bagaimana tindakan Ananda setelah memerankan peran tadi? Ayo, dari sisi kiri Ibu belum? Gimana? Silahkan Ananda. Berdasarkan dari praktek psikodrama yang telah kita lakukan tadi, saya dapat mengambil sebuah pembelajaran, yaitu yang pertama, yang paling utama lagi, yaitu saya harus lebih peduli terhadap pembelajaran atau tugas yang harus saya kerjakan, lalu mengenai kehadiran dan juga hasil atau efek lebih baiknya kepada saya untuk menjadikan diri saya menjadi lebih baik lagi dan menjadi pribadi yang lebih berguna di kemudian hari. Oke, beri aplaus. Pertanyaan terakhir, bagaimana tanggung jawab Ananda setelah mengikuti kegiatan ini? Ayo silahkan Ananda yang senyum-senyum. Ayo angkat tangannya. Selain Priti, siapa yang mau lagi? Nggak ada. Silakan Priti. Mungkin untuk tanggung jawab bisa kita menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya untuk bisa seperti sebelumnya kita tidak mengikuti pembelajaran, itu diubah menjadi lebih baik lagi dengan mengikuti pembelajaran, dan awalnya kita tidak membuat tugas, kita akan mengerjakan tugasnya dengan kehadiran kita tidak hadir, kita ubah menjadi lebih hadir lagi
Untuk itu, Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada Ananda yang telah mau menyempatkan hadir dan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Sebelum menutup kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.